Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi yang bertemakan IMM sebagai agen perubahan di masa COVID-19. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu IMM. IMM adalah sebuah organisasi di kalangan mahasiswa yang berbasis Muhammadiyah, dan IMM itu sendiri bertujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, tujuan Muhammadiyah sendiri itu yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi, IMM itu sebagai wadah bagi mahasiswa baru agar mengasah pola pikir supaya berpikir intelektual dan supaya mandiri dan supaya memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Selain itu, IMM juga sebagai pendakwah yang mampu untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu berpikir yang seperti apa sih? Berpikir kritis itu yaitu kita bijak, kita luas pemikirannya dalam menyikapi sebuah masalah, seperti itu. Nah, seperti judul materinya yaitu IMM sebagai agen perubahan di masa COVID-19. Nah, jadi saya di sini akan membahas tentang sesuatu apa saja yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID ini supaya bangsa kita itu tetap maju, bangsa kita itu terjadi perubahan menuju yang lebih baik lagi. Ada banyak sekali langkah-langkah, cara-cara untuk menjadikan bangsa itu maju di masa COVID-19 ini. Jangan karena ini di rumah aja, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, itu bukan pemuda, itu bukan kader IMM. Kita sebagai pemuda harus berjuang, harus memajukan bangsa ini, harus menjadi kader yang berkualitas, yang nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi nggak boleh males-malesan hanya karena adanya COVID-19 ini. Nah, cara apa saja sih yang bisa kita lakukan selama COVID-19 ini agar kita bisa melakukan perubahan-perubahan untuk bangsa ini? Yang pertama yaitu kita dapat melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang seperti apa? Sosialisasi terhadap masyarakat yang masih rentan sekali, yang masih awam sekali terhadap adanya COVID-19 ini. Mari kita ajak, mari kita rangkul, mari kita nasihati mereka supaya mereka dapat mematuhi protokol kesehatan dengan cara kita membagikan masker atau dengan cara kita menasehatinya agar selalu memakai masker, agar selalu menjaga jarak, agar selalu mencuci tangan ketika setelah bepergian, seperti itu. Yang kedua, kita bisa melakukannya dalam media sosial. Nah, kan ada banyak nih media sosial di dunia ini, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk sarana sebagai mengajak orang-orang untuk
menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu, mungkin dengan cara kita melakukan seminar online atau menyampaikan sedikit materi-materi atau pengarahan bisa melalui Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, selain kita menasihati orang lain, kita juga jangan lupa terhadap diri kita sendiri. Kita harus menjaga kesehatan, kita harus mematuhi apa yang telah diperintahkan, yaitu dengan cara menjaga jarak, selalu memakai masker, keluar jika ada keperluan saja, seperti itu. Nah, sikap Islam dalam menyikapi masa COVID ini itu bagaimana? Nah, kita itu sebagai kader IMM, selain berjuang, kita juga harus senantiasa mengaitkan segala sesuatu apapun itu kepada Allah, agar semuanya itu menjadi berkah, agar semuanya menjadi baik dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, pandangan Islam terhadap COVID-19 yaitu kita sebagai seorang muslim, kita harus selalu sabar, kita harus berjuang gitu, dan kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan baik, seperti itu. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Syukron ala ihtimamikum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.